Sempet kaget juga gitu karena saya sendiri memang orangnya polos begitu ya, masih nggak, belum pernah mengenal itu gitu. Pas ada surat yang isinya anti awalu matas butuh kolbi itu langsung sempet dek juga gitu ya, siapa gitu. Oh di bawahnya Ami Fakih gitu. Cinta datang dari mata turun ke hati, lalu tertuang dalam sepucuk surat yang kemudian disampaikan dengan modal keberanian. Begitulah proses pertemuan cinta ala santri di pondok pesantren yang nyatanya juga pernah dilalui oleh Kiai Haji Maman Imanul Haq dan Upik Rofikoh saat masih mondok di sebuah pesantren di daerah Bandung. Penasaran dengan santriwati yang sering duduk di baris depan, pria yang akrab disapa Kang Maman ini pun memberikan sepucuk surat yang bertuliskan bahasa Arab kepada Upik. Surat itu pun harus melewati jalur yang cukup panjang dan menantang, di mana para santriwan dan santriwati dibatasi dengan sebuah kain pembatas saat belajar di kelas gabungan. Kami kebetulan sama-sama masuk di satu pesantren di Bandung namanya Baitul Arqom. Dan jujur saya yang pertama kali jatuh cinta, ada seorang perempuan cantik, mungil. Nah akhirnya saya memberanikan diri di saat peraturan begitu ketat dengan cara menulis di secari kertas. Kertasnya pun saya cuma sobek dari buku, lalu saya menulis anti awalu matas butuh fi kolbi ida nadorti tarof rofa kolbi. Engkau yang pertama tertanam di jiwaku, saat engkau memandangku bergetarlah hatiku. Si kertas itu saya tulis dan saya masukin ke hijab, karena kita kan pesantren nggak bisa bebas begitu, masukin hijab. Kebetulan saya itu orang yang paling seneng kalau di pesantren itu duduk paling depan di pas jajaran pengajian. Ternyata punya hobi yang sama, duduk di depan begitu. Pas lagi pengajian tiba-tiba ada kertas masuk dari dalam hijab sebelah sana tuh. Sempet kaget juga gitu karena saya sendiri memang orangnya polos begitu ya, masih nggak, belum pernah mengenal itu gitu. Pas ada surat yang isinya anti awalu matas butuh kolbi itu langsung sempet dek juga gitu ya, siapa gitu. Oh di bawahnya Ami Fakih gitu. Bingung sekaligus penasaran, Upik pun menduga-duga kebenaran isi surat yang diberikan Kang Maman. Setelah 3 hari lamanya bergelut dengan hati yang bimbang, santri bertubuh mungil itu pun akhirnya membalas surat Kang Maman. Kok bisa saya gitu? Nah, sempat juga sih mau langsung jawab tapi bingung juga kan 3 hari gitu, ngapain saya mau jawab apa ini gitu, karena posisinya Kang Maman yaitu banyak yang mengidolakan gitu ya. Banyak yang senang gitu, saya takut dikecewakan. Tapi akhirnya saya istihoro begitu, minta pendapat kakak saya gitu, ini gimana gitu. Akhirnya ya udah terserah kamu katanya gitu. Saya akhirnya membalas lagi lewat hijab itu. Ya alhamdulillah kata saya, yang penting kita sama-sama mari mengejar cita-cita dan cinta itu aja. Tak lama setelah itu, Upik melanjutkan pendidikannya ke salah satu pondok pesantren di daerah Jombang. Konon pesantren tempat Upik menimba ilmu saat itu memiliki peraturan yang jauh lebih ketat. Akan tetapi, Kang Maman tidak kehabisan akal untuk bertemu dengan sang pujaan. Dengan membeli sebungkus rokok, ia mendekati keamanan pesantren dan mengaku sebagai kakaknya Upik agar diberikan izin oleh keamanan untuk bertemu dengan Upik. Nah akhirnya istri saya pindah pesantren jauh banget ke Jombang, ke pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang kayak gitu. Nah ya tapi cinta itu memang harus diperjuangkan, jadi saya susul ke sana. Saya susul dan ada pengalaman menarik karena lebih ketat lagi, nggak bisa ketemu. Akhirnya saya kalau mau ketemu harus berhadapan dengan keamanan pesantren yang ketat, dipimpin oleh putranya pendiri NU, Kiai Wahab Hasbullah, yaitu Gus Rokib. Ya itu dia, cinta kadang-kadang membuat kita berani, nekat. Akhirnya saya datangi Gus Rokib,
Saya kasih rokok beliau dan saya bilang saya mau ketemu adik saya. Alhamdulillah lancar. Bak kata pujangga, tidak ada yang seindah cinta pertama. Hal itulah yang tertanam di dalam benak Kang Maman sehingga mempertahankan Upik menjadi cinta terakhirnya. Mendengar hal itu, Upik sempat berpikir cukup lama. Ia mempertimbangkan segala hal, termasuk pendidikannya. Tapi begitulah takdir cinta. Setelah meminta petunjuk kepada Sang Halik, Upik pun menerima pinangan Kang Maman. Dan kemudian tahun 1994 menjadi tahun bersatunya cinta mereka. Keputusan untuk menikah itu memang keputusan yang ya dilematis begitu. Saya ingin tetap melanjutkan gitu, tapi saya juga harus menjaga. Akhirnya kami memutuskan untuk menikah, dan baru kelihatan tuh kalau sudah menikah gitu karakter masing-masing gitu, termasuk saya, Kang Maman juga. Ya saya yakin ini bagian dari cara untuk saling menguatkan, saling mengisi kekurangan. 25 tahun sudah Kang Maman dan Upik menjalani biduk rumah tangga. Dalam menuju pernikahan usia perak itulah mereka pernah menjalani masa sulit di mana Kang Maman yang masih dalam merintis karir hanya mampu memberikan 10.000 per hari. Jadi masih ingat waktu awal-awal pernikahan saya hanya bisa ngasih 10.000 ya untuk belanja. Saya bilang cukup ya Neng, 10.000. Dia mengangguk walaupun dengan sedih karena ibunya kan punya rumah makan tuh. Mungkin di hatinya piraku risiko ke dapur ukur 1.000. Tapi karena cinta yang 10.000 itu dibelikan kangkung. Akhirnya alhamdulillah tuh seminggu menunya kangkung semua. Hari pertama urap kangkung, yang kedua tumis kangkung, yang ketiga sayur kangkung. Nah yang keempat tiba-tiba jadi pecel kangkung. Untung aja tidak keracunan kangkung. Dulu saya nggak terbayang punya rumah, punya mobil, nggak terbayang tiba-tiba hadir di Jakarta, kenal banyak tokoh. Tapi dengan rumah tangga, apalagi jujur ya kalau soal bangun malam, duha, rajin istri saya daripada saya. Sisi negatifnya dia lelet. Jadi kalau saya orangnya sering cepet gitu, misalnya kalau ke mobil naik, dia pasti beresin dulu rumah. Kunci memang tertib ya, tertib. Tetapi saya kira ini nggak berubah kayaknya 25 tahun.